mendengar keputusan hakim memberikan keputusan 6,5 tahun untuk koruptor timah yang konon katanya sampai mencapai 300 triliun rupiah. Sungguh menusuk hati seluruh masyarakat Indonesia. Koruptor 300 triliun hanya kena 6,5 tahun. Katakan 15 tahun pun tidaklah cukup. Dan seharusnya harus dimiskinkan. Kalau tidak, maka banyak akan lagi ada koruptor-koruptor yang melebihi, yang lebih dahsyat dari koruptor timah tersebut. Untuk itulah marilah kita ikut menggaungkan hal-hal ini sehingga para hakim, para jaksa ikut mendengarkan betapa sedihnya masyarakat Indonesia dengan keputusan ini. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi. Mr. Puisi saat ini ikut geram. Kenapa geram? Dan ikut juga sakit seperti masyarakat lainnya, terutama masyarakat yang di bawah mendengar keputusan hakim memberikan keputusan 6,5 tahun untuk koruptor timah yang konon katanya sampai mencapai 300 triliun rupiah. Sungguh menusuk hati seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita berpikir positif. Ada apa sih gerangan para hakim itu sendiri memutuskan begitu ringan, sedangkan usulan kejaksaan adalah 12 tahun, malah diturunkan menjadi 6,5 tahun. Ini justru saya yakin itu akan merugikan bagi koruptor itu sendiri. Saya yakin nanti keputusan banding yang juga dipertanyakan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada kejaksaan, ternyata akan dilakukan putusan banding. Yakinlah keputusan banding ini dengan perhatian masyarakat luas, dengan komentar-komentar masyarakat dari bawah sampai masyarakat yang mengerti hukum. Percayalah keputusan ini, mudah-mudahan keputusan ini mendekati clue yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 50 tahun penjara. Tetapi marilah kejaksaan membuat terobosan-terobosan baru bagi koruptor yang ada di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan sekali. Nah, kalau berpatokan dengan regulasi, tentunya keputusan ini tidak akan besar. Tidak akan ada jerai-jerainya masyarakat kalau keputusan koruptor 300 triliun hanya kena 6,5 tahun. Katakan 15 tahun pun tidaklah cukup. Dan seharusnya harus dimiskinkan. Kalau tidak, maka banyak akan lagi ada koruptor-koruptor yang melebihi, yang lebih dahsyat dari koruptor timah tersebut. Itulah yang terjadi. Maka marilah kita ikut menyuarakan hal-hal ini yang sangat menyakiti perasaan rakyat. Sehingga para hakim di kemudian hari, para jaksa betul-betul mendengarkan aspirasi rakyat, sehingga negeri ini negeri yang bebas korupsi seperti apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini, yaitu ingin memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tentunya hal ini tidak mudah, harus ada strategi khusus karena korupsi telah terjadi sekian puluh tahun lamanya. Marilah kita dengarkan
di televisi yang juga banyak didengarkan oleh masyarakat umum, sehingga hal ini yang merupakan hal yang sangat baik untuk ikut mengkoreksi kebijakan dan pemilihan para hakim, para jaksa dan KPK selanjutnya, sehingga para koruptor diberikan hukuman yang sangat berat sehingga tidak ada lagi korupsi di negeri ini. Mari kita dengarkan apa yang telah diputuskan oleh para hakim itu sendiri. Harvey Moise dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara lebih dari 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Moise ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Harvey dituntut 12 tahun penjara. Tak hayal, vonis ringan ini direspon mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai vonis yang diterima Harvey Moise dalam kasus korupsi timah menusuk rasa keadilan masyarakat. Mahfud mempertanyakan tuntutan 12 tahun penjara dan hukuman uang mengganti yang nilainya lebih rendah hanya 210 miliar dari 300 triliun dianggap tidak adil. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara tapi keuangan negara, artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Vonis ringan ini sekaligus mencoreng penegakan hukum bagi para koruptor. Masyarakat berharap hakim seharusnya mempertimbangkan hukuman yang setimpal, apalagi meraup uang negara ratusan triliun rupiah. Tadi sih kayak main-main ya, jadi harusnya tuh koruptor kayak gitu kan merugikan negara yang sangat luar biasa, di mana di satu sisi rakyat miskin itu sangat banyak sekali. Harusnya hukuman untuk koruptor itu hukuman yang maksimal. Menurut saya hukuman maksimal ya bisa hukuman selain perampasan aset ya bisa hukuman seumur hidup ya, seperti itu. Emang kayaknya kurang banget ya Mbak ya? Iya kurang. Ya secara dengan 271 triliun hanya 6 tahun mengundang banyak orang yang ingin melakukan juga gitu loh. Iya betul. Dengan segitu kayak terlalu ringan banget. Iya. Sementara hukum-hukum di luar itu kayak berat di bawah tapi tumpul ke atas. Vonis seperti itu masih perlu banyak evaluasi gitu karena banyak kasus-kasus yang seharusnya itu lebih tinggi gitu vonisnya gitu. Jadi banyak seperti ada yang mencuri hal seperti biasa itu malah vonisnya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sedangkan kita dirugikan banyak tapi vonisnya lebih rendah seperti itu. Jadi kalau menurut saya evaluasi kita tentang hukum di Indonesia ini perlu ditingkatkan. Polemik vonis ringan Harvey Moise juga ramai di media sosial. Warganet ramai-ramai berkomentar, turut berduka cita atas vonis hakim yang diberikan kepada Harvey Moise. Harvey Moise divonis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Menurut jaksa, tindakan korupsi yang diduga dilakukan Harvey juga disebut menguntungkan Harvey 210 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Harvey Moise divonis 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah. Vonis ini terbilang jauh dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Putusan ini tentu menuai polemik. Pasalnya tak hanya vonis, denda yang harus dibayar Harvey pun hanya 210 miliar rupiah dari 300 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan putusan hakim ini?
Pantaskah vonis 6,5 tahun penjara diberikan pada terdakwa yang sudah merugikan negara 300 triliun rupiah? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Ya, selamat pagi Mbak Esti. Iya, kemudian juga ada mantan jaksa senior sekaligus Kapus Penkum Kejagung 2009 hingga 2010. Sudah ada Pak Jasman Panjaitan. Selamat pagi Pak Jasman. Selamat pagi Bu Aditi. Iya, saya ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman, ini kan vonis Harvey Muiz ini banyak sekali disorot. Bahkan disorot juga dari Prof. Mahfud yang mengatakan ini menusuk rasa keadilan. Divonis 6,5 tahun penjara, tuntutannya 12 tahun, kemudian hanya 210 miliar begitu ya, harus diganti. Padahal kemudian kerugian negara adalah 300 triliun rupiah. Adilkah ini? Ya, baik. Ya, bukan hanya putusannya yang saya soroti, tuntutannya pun terlalu ringan menurut saya. Terlalu ringan 12 tahun penjara? Ya, seharusnya tuntutan itu lebih tinggi dari situ, 20 tahun gitu loh, supaya itu tuh memenuhi rasa keadilan. Nah, yang lebih menusuk perasaan keadilan masyarakat adalah putusan itu 66 tahun 6 bulan. Ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Ini kan korupsi itu ada termasuk kejahatan extraordinary, maka penanganannya pun harus extraordinary. Itu pendapat saya. Jadi ini sangat tidak adil, sangat tidak adil. Ini sangat-sangat tidak adil, bahkan bukan lagi mengusik rasa keadilan, tapi sudah menusuk kalau kata Prof. Mahfud. Jaksa harus banding? Ya, udah harus. Itu matematikanya jaksa begitu. Karena saya juga ngajar di Badikat Kejaksaan Agung, sebetulnya ngajar tindak pidana korupsi. Saya sampaikan gitu supaya betul-betul menegakkan hukum di dalam tindak pidana korupsi itu harus sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Ini apalagi menyangkut masalah sumber daya alam kita. Kalau dipermainkan seperti itu, semua orang juga bisa. Kalau memang bisa berterlalu ringan seperti itu, ini nanti coba kalau kita nanti dia katakanlah ini menjadi inkrah, makanya bisa jadi nanti penjara ini 2/3 mengajukan permohonan. Ini hanya berapa tahun nanti jadinya dia. Nah itu ada sebenarnya yang saya sarankan kepada jaksa penuntut umum supaya badan intelijen kejaksaan itu jalan. Coba itu disadap itu hakim-hakim itu pasti ada pertemuan. Ya sebut-sebut tidak ada pertemuan. Kalau udah sebut ini siapa tersangkanya? Makanya orang seperti Muiz ini jelas orang yang mudah mendapatkan uang. Dia uangnya juga banyak. Kan dia bisa mempengaruhi. Saya tidak menuduh, saya menghargai putusan hakim. Namun hakim juga menyadari bahwa putusan itu harus bersifat adil dan baik untuk masyarakat. Begitu Mbak Adisti. Oke, jadi menurut Anda seharusnya justru juga tuntutan jaksa terlalu ringan dengan 12 tahun penjara, kemudian vonisnya 6 tahun 6 bulan penjara lagi ya. Menurut Anda tadi Anda menyebutkan 20 tahun penjara seharusnya tuntutannya begitu ya. Kalau sudah 6 tahun 6 bulan penjara ini dipotong remisi, PK dan segala macam, ya jadi apa ya? Tidak memberikan efek jerah dan justru malah memberikan contoh yang 300 triliun rupiah saja begitu ya, merugikan negara, divonisnya hanya segitu gitu. Iya betul Mbak, betul Mbak. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, Anda melihat kasus Harvey Muiz ini dengan vonis yang sebegitu ringannya, bahkan banyak sekali mengundang sorotan dari publik dan juga Prof. Mahfud begitu sampai mengatakan bukan lagi mengusik tapi menusuk ini keadilan. Ya, begini Mbak, memang semangat pemberantasan korupsi dalam tujuan pemidanaan kita itu adalah retributif, pembalasan, bukan rehabilitatif, apalagi restoratif yang sekarang lagi digaungkan oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu ketika berbicara pada retributif sebagai pembalasan, maka di sini optimalisasi pemidanaan itu menjadikan sesuatu yang penting. Saya pikir sebetulnya sehabis Pak Altejo meninggal,
itu muncul artijo baru, muda yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Dengan demikian terhadap putusan kemarin memang merusak rasa keadilan. Tapi kalau kita lihat dalam suatu putusannya, Mbak, peran Harvey itu membantu. Sehingga kalau sampai tuntutan 12 tahun, ya saya kira bisa dipahami Mas Ahmad. Tapi kalau memang hakimnya berpikir pada konstruksi sebagai bentuk retributif pembalasan sebagai kejahatan, bisa memutus yang lebih dari 12 tahun. Karena suatu putusan itu tidak boleh salah. Dan suatu putusan itu tidak salah ketika putusan tidak melebihi yang diancamkan dalam pasal yang diundang-undangkan. Jadi, seandainya penuntut umum kemarin hanya 12 tahun, tapi bisa memutus 15 atau seperti Pak Jasman 20 tahun. Ini kalau berpikir bahwa keadaan Indonesia dalam keadaan darurat korupsi, apalagi kejahatan terhadap lingkungan, itu butuh reklamasi yang cukup lama. Pulau Bangka itu hancur bahasa praksana. Kapan itu akan reklamasi? Saya kira butuh waktu yang berpuluh-puluh tahun kalau seperti itu. Nah, disinilah tampaknya melihat suatu putusan itu sangat kering, tidak melihat sebagai aspek empiris kondisi di lapangan yang diderita oleh masyarakat, apalagi bangsa dan negara. Anda melihat ini tidak sepadan, sungguh tidak sepadan dengan kerugian yang harus diterima oleh warga di sana, yang kemudian tambang di sana, timah di sana, dengan harus recovery berjalan dengan lama dan juga panjang. Ini tidak sepadan sama sekali. Demikian tadi ulasan para pakar hukum, terutama Bapak Mahfud MD. Beliau mengatakan keputusan hukum yang telah diberikan kepada Harvey Muiz 6,5 tahun itu betul-betul menusuk rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk itulah marilah kita ikut menggaungkan hal-hal ini sehingga para hakim, para jaksa ikut mendengarkan betapa sedihnya masyarakat Indonesia dengan keputusan ini, dan betapa syahdunya pikirannya Harvey Muiz untuk menikmati udara yang sejuk hanya 6,5 tahun yang mungkin setelah dipotong lain-lainnya nanti tinggal berapa sih tahun sisanya. Ini sungguh menyakiti hati masyarakat, menyakiti hati kita semua. Apa gunanya program Bapak Prabowo yang begitu dahsyat, setiap pidatonya ingin memberantas korupsi, justru para hakim memberikan keputusan hukuman yang sangat ringan bila dibandingkan dengan kerugian bangsa Indonesia ini, kerugian negara ini konon katanya lebih dari 300 triliun. Di dalam hati Harvey Muiz dia ketawa terbahak-bahak. Dia telah berhasil memenangkan argumentasi yang dia berikan kepada hakim. Akhirnya hakim pun sepertinya mengalah dan memberikan hukuman yang sangat ringan. Saya yakin bahwa hakim juga akan tahu keputusan ringan ini akan terjadi polemik yang begitu besar. Tentunya Bapak Presiden nanti pasti akan memberikan sesuatu analisa ataupun evaluasi bagi para hakim yang mungkin keputusannya sangat menusuk hati masyarakat. Semoga ada Bapak Artijo yang lain tumbuh di negeri ini sehingga bisa membantu program Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi dalam rangka mensejahterakan masyarakat banyak. Bapak Artijo semoga hidup kembali sehingga berani memberikan keputusan yang sangat berat bagi koruptor kelas kakap. Dan saya pribadi, walaupun Bapak Mahfud MD itu
kompetitornya Bapak Prabowo pada saat Pilpres, yakinlah apa ide-ide beliau, analisa-analisa beliau untuk membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi ini cukup bagus. Dan rasanya kalau andai kata nantinya Bapak Mahfud MD menjadi Jaksa Agung ataupun Ketua KPK, yakinlah beliau akan berani juga membantu Bapak Presiden untuk memberantas korupsi. Tentunya hal ini perlu dipikirkan demi rakyat Indonesia. Hilangkanlah perasaan-perasaan yang berkompetisi sejak Pilpres itu. Marilah kita menggunakan ataupun memilih masyarakat yang terbaik untuk negeri ini, sehingga negeri ini dapat makmur karena pemberantasan korupsi betul-betul dapat diterapkan di Indonesia ini mulai tahun 2025. Sehingga program Bapak Prabowo untuk mensejahterakan masyarakat luas berhasil dengan baik. Pertumbuhan akan tercapai dalam 5 tahun ini 8%. Para hadirin sekalian, itulah sekelumit ataupun secercah harapan dari masyarakat luas, sehingga para pimpinan kejaksaan ini dapat memutuskan sesuatu yang berani, karena ini masalah extraordinary yang harus berani melakukan terobosan-terobosan, sehingga bagi koruptor yang seperti ini bisa dihukum lebih dari 20 tahun. Kalau memungkinkan, seperti kata Bapak Prabowo, yang pantas 50 tahun. Terobosan-terobosan ini bisa langsung dilakukan apabila hal ini betul-betul akan dievaluasi oleh kejaksaan. Tidak akan ada orang mengklaim ataupun tidak setuju apabila Harvey Moise ini dikenakan hukuman yang sangat berat, karena masyarakat Indonesia telah muak dengan korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan rasa jujur, rasa prihatin, dan rasa bangga dengan negeri ini, mudah-mudahan bangsa ini dibukakan pikirannya, terutama para menteri, bupati, wali kota, kepala desa, dan sampai ke pejabat-pejabat hukum negeri ini, kejaksaan, kehakiman, MK, MA, BPK, dan KPK itu sendiri ikut membantu program pemerintah, sehingga pemerintah ini programnya dapat berjalan dengan mulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, cukup sedemikian dulu masalah-masalah yang kami informasikan, kami bahas hari ini. Semoga sekelumit cerita yang kami bahas ini ikut membantu program pemerintah, memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, sehingga program pemerintah menuju tahun 2045 sebagai negara yang maju, keempat atau kelima di negeri ini dapat berhasil dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, jangan lupa subscribe, follow, share, dan komen Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Akhir kata, selamat tahun baru 2025. Salam berbahagia untuk semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai cita-cita leluhurnya. Bye-bye.